Walaupun Piala Dunia sudah selesai, cuman sekarang para pencinta sepak bola, khususnya sepak bola lokal ini akan langsung disuguhkan oleh Piala Presiden akan dimulai di hari Jumat ini. Satu minggu sebelum kick off, kabar besar datang kemarin menghebohkan media sosial. Mariano Peralta akhirnya bergabung dengan Persib Bandung. Mas Heri, Peralta ke Bandung dengan saga transfer yang begitu panjang, apa Ya. yang lu lihat dari transfer pemain ini? Waduh, ini kayaknya ya mengindikasikan sedikit gambaran liga kita musim depannya, Super League musim depannya. Jadi persaingan sudah dimulai dari pramusim nih. Soalnya kan dulu sempat ada waktu Sintayong pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Persija ke awak media. Ada pertanyaan, kebetulan pertanyaan itu datang dari teman saya itu, dari Bolacom, dari Adi. Oh, Mas Adi. Dia yang nanya langsung ke Sintayong soal Peralta gimana. Wah, gara-gara Mas Adi Update-nya. berarti Iya, ini. betul dia yang nanya, Adi apa, Peralta gimana coach? Maksudnya perkembangan transfernya gimana gitu. Waktu itu Sintayong, ya mungkin waktu itu kondisinya seperti itu, dia mencoba menjawab kondisi realnya bahwa sedang ada negosiasi dengan manajemen Persija dan sudah mau deal gitu kan. Dan itu Dan nggak salah juga dia. nggak salah, dan itu kan The Jack banyak yang beranggapan bahwa itu salah translate atau apa. Enggak, itu memang beneran kayak gitu statementnya. Udah di proof dengan AI, dengan orang yang ngerti bahasa Korea gitu. Memang apa yang disampaikan Sintayong ya apa yang diterjemahkan oleh JJ gitu. Apa adanya seperti itu. Dan kemarin diperkenalkan sebagai pemain baru Persib sih, ini gila sih. Saya kebayangin musim depan mau jadi apa ini Persib dengan penambahan pemain. Kan kemarin juga kayak Baros juga extend ya, Ramon, bukan Barba, siapa, Julio. Patrick Cardi, Iya. Julio, terus Peralta dan juga pemain-pemain baru lain sih, waduh, mau jadi apa nih Persib nih? Mau jadi apa? Mau jadi naga. Kan gue bilang ya dari musim lalu gue bilang ini projectionnya Persib tuh kayaknya udah ngarahnya ke Asia sih. Karena three-peat nggak pernah mudah untuk dibuat oleh sebuah tim. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah dalam tanda kutip lah menamatkan liga lah, dalam artian dalam 3 tahun terakhir. Emang satu-satunya arah ya step up ke atas untuk level Eropa, di mana selalu gagal dieksekusi oleh Persib. Walaupun musim lalu sebetulnya berbenahnya udah cukup banyak. Dan mungkin manajemen merasa udah siap nih kita untuk tampil di Asia dengan materi seperti ini. Ternyata belum. Dengan tim yang lebih sering tampil, lebih serius tampil di Asia, ternyata masih sulit Persib untuk bersaing. Makanya terus mencoba untuk memperdalam squad, mempertebal amunisi, dan belum ada yang keluar juga kan. Banyak Barba cabut, ada beberapa pemain cabut, pasti kan harus ada penggantinya nih. Dan siapa lagi kalau lo bicara komoditi terpanas bursa transfer ya Peralta. emang Peralta gitu kan. Dari pertengahan musim lalu ketika ditanya siapa pemain terbaik, Peralta, udah gue bilang juara nggak juara ya, gue bilang Peralta. Dan ternyata dia betul jadi pemain terbaik liga karena memang se-exceptional itu ya. Iya. Dari bermainnya, individual skills, kolektifnya juga jalan, tajamnya golin bisa, ngumpan juga, asisnya banyak. Jadi lengkap banget ini pemain yang dibutuhkan Persib. Ketika kemarin kita bicara bola ke lini depan tuh nggak lancar lah ya istilahnya. Maksudnya mereka memenangi pertandingan tapi bukan convincing dengan jumlah gol yang banyak. Lini depan yang masih dipertanyakan ketajamannya dengan begitu banyak rotasi, dengan perubahan di tengah coba datengin Kastel nggak berjalan juga. Artinya kan sebetulnya mereka melihat lini depan tuh harus dibenahi gitu kan. Selain depan pasti kontribusi dari tengah ke depannya siapa. Tyrone kan sempat jadi andalan juga tuh untuk distribut bola-bola ke depan di musim sebelumnya gitu kan. Makanya kehadiran Peralta menurut gua akan membawa Persib ke level yang lebih tinggi sih, dari sisi tadi kita bicara Asia sama tetap bisa tampil garang di domestik. Peralta. Tapi selama lu menjadi wartawan senior, Om, lu pernah melihat saga transfer yang sebegininya gak sih? Maksudnya sempat diperkenalkan Iya. tanda kutip di Persija tapi akhirnya didatangkan oleh Persib dan menyedot perhatian publik yang begitu luar biasa. Kayaknya kemarin kan sempat juga tuh kalau Tom Haye kan sempat rame juga kan. Maksudnya dua tim Iya, yang iya. bersaing kan ini juga gitu kan. Jenner ikutan gak ya kalau bicara perebutan Jenner sempat juga ya. sempat Persija tapi Iya. kemudian ke Dewa dia. ke Dewa? Maksudnya Persib kan juga sempat ada di Ya karena komen itu kan. Iya, conversation yang sama menyoal pemain-pemain
yang akan berlabuh di kedua klub. Karena mungkin dari sisi daya beli emang dua klub ini yang punya kemampuan ya untuk bisa mengambil nama-nama terbaik gitu. Kalau yang dari luar ya mungkin beda cerita gitu. Tapi kalau once kita bicara yang di dalam Premier Super League proven gitu sama pemain-pemain abroad, ya pasti kita bicara dua tim ini yang bisa punya kemampuan dari sisi finansial, dari sisi marketing, dari sisi apapun ketertarikan pemain itu sendiri terhadap dua klub ya pasti akan bersinggungan nih dua klub ini gitu kan karena historinya dua-duanya juga mengambil pemain-pemain bagus gitu kan. Ya kemarin kan Jody Amat merapatnya ke sini, Rizky Ridho merapatnya ke Persija itu kan juga kita lihat kan perebutan pemain-pemain krusial kita gitu kan. Ya kali ini ke Persib gitu. Walaupun isunya awalnya Tom Haye dikit lagi nih datang ke sini. Bahkan strike ya, strike juga awalnya kan juga sempet kan. Isu-isu pemain-pemain berlabel timnas ya pasti seksi ya. Apalagi di luar itu ya pemain-pemain yang terbaik tadi gue bilang Peralta as a MVP gitu emang layak dibicarakan oleh kedua klub dan memang ternyata memang dibicarakan juga oleh kedua klub hampir deal tapi akhirnya berlabuhnya ke tim yang berbeda gitu. Gua rasa itu akan terus terjadi sih karena dua-duanya punya magnet yang sama ya. Dan rivalitas dua-duanya ini Iya, yang membuat iya. akhirnya bumbu-bumbu di luar, terutama di media sosial begitu luar biasa. Om Heri, tapi gue pengen tahu dari analisa lu, seorang Peralta, kenapa dia ke Bandung Om? Wah, ini menarik nih. Mungkin kalau dari ya kita masih perlu konfirmasi ya, tapi mungkin tawaran dari Persib mungkin lebih menggiurkan. Itu nggak bisa dipungkiri. Pemain kalau tampil bagus pasti dia minta harga yang lebih tinggi ya dibanding kontrak yang sebelumnya dia terima di Borneo FC. Dan mungkin kemarin kenapa itu nggak deal dengan Persija, Persib memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan Persija gitu. Dan kalau saya jadi Peralta gitu ya, ya Persib pilihan yang paling rasional karena mereka sudah terbukti juara 3 kali beruntun dan mereka juga bermain di Asia yang Persija nggak dapatkan gitu kan. Bisa menjadikan Peralta pemain yang lebih dikenal di Asia lagi, mungkin nanti akan dia berpikir dengan bermain di Asia bisa menarik klub-klub luar Indonesia yang bisa memberikan dia mungkin pendapatan lebih banyak lagi. Dan kalau melihat bagaimana materi pemain Persib juga, Peralta pasti juga ngiler juga di sana Tom Haye yang bisa ngasih suplai bola ke dia yang enak gitu ya. Dan mungkin pertimbangan lain, Bandung kali lebih adem kali ya dibanding Jakarta, iya Mas ya? Dari cuaca ya. Cuaca ya. Dari cuaca ya. Ya mungkin itu sih. Pertanyaan selanjutnya, ketika akhirnya memilih Bandung, sebetulnya Bandung butuh Peralta nggak Om Sabto? Butuh sih pemain kreatif. Karena kan kemarin rotasinya terlalu radikal ya ketika kita bicara pemain-pemain yang harus menyuplai ke lini depan gitu. Maksudnya kan lu nggak punya komposisi firm untuk memastikan oh ini loh kita akan tampil. Bahkan mungkin kalau preferensinya adalah di liga ya main akan dia, di ini akan main dia kan mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi ini kan karena memang belum tahu mana yang paling firm untuk dijadikan komposisi ideal di starting 11. Selalu berotasi karena memang gak bisa memberikan something secara konsisten di beberapa pertandingan berturut-turut gitu. Makanya kenapa butuh sosok Peralta yang proven bisa ngebuktikan itu week in week out di setiap pertandingan yang dimainkan oleh Borneo gitu. Ya cuman berganti seragam, berganti lokasi. Kalau skill sih kayaknya nggak akan luntur ya, nggak akan pernah hilang. Dan itu kan sudah dia buktikan dalam 2 musim berturut-turut. Musim sebelumnya pun dia udah proven juga, best assist juga, nyetak golnya juga banyak juga gitu kan. Dan bukan musim kebetulan ternyata kan ketika lo bisa mereplikasi itu di musim berikutnya. Ya tinggal nunggu di musim ketiganya aja sih. Peralta itu proven ketika skema permainan Borneo memang dibuat berpusat pada Peralta. Tapi kalau kita lihat Persib musim lalu dia bermain dengan sistem baik itu menyerang ataupun bertahan. Dan pemain-pemain yang banyak skillnya ya seperti William Marcelo kita tahu ditendang di pertengahan musim karena dia tidak bisa beradaptasi. Beckham Putra pun juga dikritik secara terbuka ketika dia banyak memainkan bola-bolanya tapi tidak efektif. Nah ini apakah skill individu yang dimiliki oleh Peralta ini bisa cocok dengan skema permainan dari Persib, Om Sabto? Iya, kalau ngelihat beberapa kali link up play dia dengan Juan Villa, dengan Obi, beberapa kali dia main segitiga itu jalan sih sebetulnya kalau dia ingin memainkan sistem ya. Ya walaupun mungkin dari sisi
individualnya nonjol banget gitu. Tapi dari sisi ketika dia harus memainkan itu sebagai pemain tim player, dia tetap bisa melakoni itu. Dan kalau di sana atau di Borneo bisa dibilang kan ya dia bintang seorang diri gitu kan. Dia mau main individual tapi emang dia yang paling perform gitu kan. Sementara di sini kan banyak pesaingnya. Secara ego mungkin dia tidak akan bermain seindividual itu gitu. Karena dia harus match dengan sistem ini kalau pengen dia berjalan dengan lancar di Persib gitu kan. Lo harus link up play dengan Tom Haye, dengan Beckham Putra, dengan siapapun ya yang ada nanti di depan bersama dia. Makanya tidak akan seindividual itu, walaupun di beberapa momen mungkin akan tetap muncul sisi individualnya, tapi how dia bermain sebagai team player itu akan mulai lebih kelihatan di sini sih kalau menurut gua. Dan kita bisa lihat nanti di Piala Presiden yang akan dimulai di Jumat ini. Bisa kalian saksikan di Indonesia dan juga di video. Tapi yang menarik lagi Mas Heri, ini soal ruang ganti. Bojan sudah bisa menguasai ruang ganti Persib di 3 musim terakhir. Dan ini musim pertama dari Igor Tolik. Sosoknya akan sekuat itu nggak? Apalagi sekarang kita lihat secara squad ini sangat dalam. Dan kalau lu lihat di starting 11, itu semuanya layak untuk bermain dari menit pertama. Ya itu menjadi tantangan yang harus segera dipecahkan bagaimana solusinya oleh Igor Tolik ya. Karena Bojan kita tahu karakternya kuat banget. Dia kalau kemarin kebetulan saya liputan langsung tuh yang Persib penentuan juara lawan Persijap Jepara. Bahkan fans-fans Persib Bandung Bobotoh tuh nganggap dia kayak abahnya lah gitu lah. Jadi kayak bagaimana dia bisa kayak mengayomi bukan hanya pemain tapi juga supporter itu. Mereka merasa kayak punya sosok abah dan pelatih. Bojan Hodak itu punya hal itu. Kalau saya ngelihat sih Igor Tolik kayaknya nggak sekuat Bojan Hodak ya secara karakter mungkin nggak meledak-ledak juga orangnya. Tapi dengan dia belajar dari Bojan dan dia juga udah mengenal mungkin 60-70% pemainnya, saya rasa bisa lah dia mengendalikan ruang ganti Persib. Apalagi dengan ada pemain senior juga yang masih ada kayak Mark Lok, Tom Haye yang itu bisa bantu dia banget. Kalau Sintayong bisa megang Persija nggak? Harus bisa. Harus bisa. Ya untuk Tolit sendiri juga secara otomatis juga belum tentu juga gitu kan. Iya. Walaupun jadi asisten. Walaupun secara CV dia memang pelatih kepala ya sebelumnya. Sebelumnya Betul. ya. Ya kayak kita kan gue contohin beberapa tapi menyangkut timnas ya. Maksudnya ketika dari Luis Mia ke Bima Sakti kan ini kan pilihannya harusnya otomatis ya. Iya. Tapi ternyata jauh banget gitu kan ketika asisten naik gitu. Belum tentu mulus juga gitu. Asisten naik Iya. walaupun pemainnya sudah lo kenal lama gitu. Tapi ya masih ada kan sosok Bojan Hodak di belakangnya. Di belakang layar kah bisa dibilang seperti itu. Akan memberikan masukan seperti apa. Lo menghandle dia seperti ini. Lo gitu-gitunya mungkin masih akan dibantu oleh Bojan Hodak. Karena krusial banget lo bisa megang ruang ganti tim Bintang semua gitu. bintang seperti Persib sekarang gitu. Plus kedatangan Peralta pula gitu kan. Iya. Sementara kalau Sintayong, nah tergantung sih pendekatan seperti apa sih yang akan dimainkan oleh Persija musim lalu kan. Tim yang sangat ofensif, tim yang sangat berbeda dengan timnya Sintayong gitu. Apakah dia akan mengubah semuanya dari sisi personel yang akan cabut dengan yang akan masuk, fit in dengan sistem dia apa enggak. Itu kan masih kita nantikan siapa aja yang bakal datang. Kalau emang para pemain yang biasa bermain direct, tidak banyak pegang bola, bukan possession base gitu, mungkin ya Persija akan bermain seperti itu. Tapi kalau untuk bermain ofensif, which bisa juga Sintayong bukannya dia pasti pelatih yang akan tampil negatif, enggak juga gitu kan. Dia kan tergantung lawan, ketika lawannya secara kualitas bisa gue matiin, bisa gue makan ya istilahnya, ya gue kan tampil ofensif, bisa juga kok. Di beberapa game, banyak game Indonesia juga tampilnya ofensif kok di bawah Sintayong gitu kan. Lihat-lihat juga lawannya siapa gitu. Kalau lawan yang mungkin sama-sama, baru nih mainin strategi, gue main defense to counter atau apa gitu. Jadi bukan melulu pemain-pemain yang akan bermain lebih direct, bisa aja possession based players juga akan dimainkan oleh Sintayong. Makanya laga pramusim jelas penting untuk mengukur kekuatan. Karena kan Bojan Hodak juga pakai laga ini musim lalu kan juga untuk itu kan. Untuk fit in dengan 8 pemain pergi, berapa pemain masuk itu kan juga musim lalu startnya seperti ini juga gitu kan. Dan penting ternyata untuk bisa walaupun gak cepat adaptasinya, tapi dia udah tahu mana yang akan itu based on apa yang dia mainkan di pramusim. Dari Sintayong itu kan kita belajar bagaimana berproses ya dalam sepak bola. Cuman kita tahu di liga lokal kita tekanannya begitu besar. Apalagi kita ngomong Persib atau Persija. Apakah dia bisa
mempersembahkan gelar juara di 1-2 tahun ke depan? Berat. 2 tahun mungkin ya. Bisa jadi sih. Nggak Hmm. kalau bicara megang timnas kurang kuat apa sih tekanan buat dia? Buset. Tapi kan dia dikasih waktu 4 tahun kan, 4 tahun Iya, lebih bahkan. Betul. Dia tahu Iya. di awal kan potong generasi dan lain-lain dia Iya. dilakukan itu gitu. Ya tekanan juga kan, maksudnya dari awal pun ketika dia mencoret pemain-pemain senior kita gitu kan. Walaupun memang projection dia untuk Piala Dunia U20 gitu kan, makanya dia banyak pemain-pemain muda. Tapi kan dengan abis itu dia meneruskan tren pemakaian pemain muda dengan tidak menyertakan pemain-pemain senior tuh kan something yang dia willing to take the risk gitu kan. Wah gue bakal dihajar nih, banyak yang gak suka sama gue nih, gue motong ini. Tapi dia berani dan bukannya dia nggak ada tekanan ketika megang timnas, justru gede banget kan tekanan dia. Tapi ya ternyata bisa survive pelan-pelan gitu kan. Walaupun butuh waktu untuk bisa merealisasikan apa sih yang dia mau untuk tim ini gitu. Nilai plusnya di sini kan lo bisa dengan cepat untuk mengganti. Oh nggak cocok nih pemain gue, dia bisa ganti. Oh gue bisa langsung evaluasi di tempat gitu kan. Lo nggak nunggu match day bulan depan gitu kan. Day in day out lo bisa langsung evaluate, cari solusi, finding problems, itu kan lo justru bisa lo evaluasi dengan lebih cepat untuk menentukan hasil. Jadi kalau butuh waktu, tapi waktu dia kan setiap hari untuk ketemu pemain-pemain ini. Jadi ada plusnya juga untuk dipegang Sintayong. Ya, soal Sintayong ya, memang dia punya histori yang bagus ya dengan timnas Indonesia maupun Korea. Tapi ada beberapa cerita juga yang kurang baik sebenarnya ketika dia menangani klub itu. Yang setelah dari timnas Indonesia ada ya keributan di ruang ganti lah. Tapi kalau saya sih melihat itu kayaknya susah untuk terjadi di Persija Jakarta karena level of respect para pemain Persija itu kayaknya lebih tinggi kepada Sintayong. Terutama kayaknya belakangan Sintayong mencoba menduplikasi apa yang dilakukan dia di timnas Indonesia kan dengan membawa Pratama Arhan. Kemudian ada juga asisten-asistennya dulu yang di timnas juga dibawa lagi termasuk JJ dan juga pelatih kiper itu juga kan. Dan sekarang dengan Persija jor-joran banget. Walaupun Peralta nggak dapat tapi tetap aja pemain-pemain asing yang baru ini. Kemarin ada backs Kroasia kalau nggak salah ya, ada pemain Bosnia juga. Banyak timur ya, Eropa timur. Iya, itu kayaknya agensi sama ya, emang. Atau gimana? Ya. Ntar kita tanya Glenn. Dan perlu diingat kemarin mungkin ya bola nggak bisa jauh dari politik juga, terutama di Indonesia kan. Beberapa kali Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung kan bilang musim depan nih bertepatan dengan 500 tahun Jakarta gitu, Persija harus juara. Itu titah ternyata. Titah. Ya. Jadi ya mungkin dengan dukungan maksimal dari Pemprov, kemudian manajemen juga jor-joran mendatangkan pemain. Ya mungkin musim depan mungkin bisa juara tapi berat. Tapi peluang Sintayong untuk mendatangkan trofi untuk Persija Jakarta entah musim depan atau musim depannya lagi itu sangat terbuka lah. Sangat terbuka ya, walaupun tantangannya begitu luar biasa. Karena tadi udah disebutkan memulangkan Arhan dan kemarin kan sempat ramai juga soal ada JC Training dengan inisial MF. Semua orang menghubungkan dengan Marcelo Ferdinand. Gue pengen nanya ke Pandit El Bijak satu ini. Melihat banyak sekali diaspora kita yang akhirnya pulang. Apa standing point lo Om Sabto? Kalau ya mungkin sejak ada isu diaspora nih tahun lalu lah sebelum ini. Gue selalu melihat bahwa penampilan di luar walaupun dengan menit tampil tipis, gue tetap nge-appreciate itu. Karena surroundings, segala macam faktor non teknis yang lo dapatkan di luar itu tetap akan menjadikan lo lebih mendapatkan sisi positif. Kita selalu melihat Marceng dalam beberapa kesempatan ada di klub luar terus. Berapa sih menit tampil dia? Bahkan sejak di DNZ kali ya, sebelumnya tuh kan dulu juga gak ada lah ya menit tampilnya cuma 4 menit kalau gak salah satu musim gitu. Di timnas bagus. Ada beberapa case di mana ketika pemain gak dapat menit tampil tetap bisa perform ketika dia tampil di timnas. Jadi bukan berarti lu jarang main, lu pasti jelek di timnas. Lu sering main, lu pasti bagus di timnas. Enggak juga gitu. Masing-masing punya porsinya masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam menyerap menit tampil, dalam menyerap atmosfer dan akhirnya terlihat di lapangan. Gue sih selalu lihat aja nanti di timnasnya seperti apa gitu kan.
ini yang pilihan ini akan membuktikan di lapangan. Akan terbukti kok di lapangannya seperti apa ketika pemain itu mengambil langkah apapun lah yang mereka mau ambil gitu. Jadi balik ke individunya Om ya? Balik ke individunya, ya itu gue bilang, lu jarang dapat menit tampil, Ragnar nggak dapat menit tampil gitu, pas main di timnas bagus juga tajam. Oleh nggak dapat menit tampil, striker tertajam juga kok di timnas kita gitu kan. Masing-masing tergantung gitu, lo bisa maksimalin nggak surroundings lo di tengah menit tipis lo. Sebaliknya juga ketika lo bermain day in day out, week in week out, 4 kompetisi setiap musimnya, bagus nggak itu hasilnya pada timnas lo? Itu kan juga harus kita lihat gitu kan. Banyak kan yang bermain secara reguler, tapi begitu di timnas nggak bisa perform juga. Ada juga banyak bahkan yang kayak gitu. Jadi gue nggak pernah melihat pilihan itu sebagai sebuah kesalahan, karena pilihan adalah pilihan tetap gitu kan. Apapun yang ada di balik itu gitu kan. Orang mau bilang pemain sudah habis ketika datang ke liga ini, ya nggak juga gitu kan. Ternyata mereka ada juga kok yang bisa balik lagi ke sana gitu kan. Ada case-nya juga yang seperti itu. Jadi ya tergantung masing-masing personel sih. Dia mau tetap di sini atau dia tetap di luar. Yang penting performance-nya ketika lo bela timnas akan seperti apa. Gue sih lebih melihat itu sih. Jadi gue gak lihat menit tampil, walaupun secara ideal itu memang yang paling ideal. Ketika lo makanya ketika Patrick Kluivert datang kan dia bilang, gue sih pakai yang menit tampilnya banyak. Ya karena template timnas dimanapun begitu. Tapi kan kita berbeda gitu kan. Timnasnya tuh nggak bisa dibilang peer to peer sama dengan pemain Liga Inggris, pemain Liga Spanyol, pemain yang sudah jelas gitu kan liga stratanya, dari juniornya, di seniornya seperti apa, di tim utamanya seperti apa. Jadi ya balik lagi sih ke masing-masing individu, dan yang akan gue lihat adalah penampilan mereka di timnasnya nanti. Mas Eri? Marcelino dan mungkin fenomena pemain diaspora ya yang ke Indonesia. Jadi yang kemarin sempat rame kan bahwa dia mengkritik keras lah, ngapain lu kesini, mendingan gak main di luar negeri dibandingkan main terus di Liga Indonesia gitu juga. Ya nggak sepenuhnya benar juga, dan kita juga harus ngelihat kondisi pemainnya juga, karena Marcelino itu setahu saya juga sempat beberapa kali ngobrol dengan Pak Marji gitu ya. Dia bilang bahwa Marcelino itu struggle dengan cedera dia. Lutut dia tuh udah kena lumayan waktu bela, kalau nggak salah waktu bela sebelum round 4 yang di Surabaya itu. Lebanon, yang kita lawan Lebanon sama Chinese TP. Makanya dia kemudian nggak tampil di Arab Saudi kan, dia nggak dibawa. Nah itu masih sebenarnya masih berasa tuh Lino. Jadi Lino dalam mungkin 6 bulan terakhir tuh terapi terus, rehabilitasi terus, dan itu sangat mengganggu dia kan. Walaupun dia udah pindah ke AS Trensin pun nggak dapat kesempatan karena memang kondisinya kayaknya nggak fit 100%. Ya, dan mungkin sekarang entah isu dia ke Persija benar atau enggak ya. Tapi mungkin bagi Marcelino dengan kondisi dia sekarang kembali ke Indonesia mungkin menjadi opsi yang paling masuk akal. Apalagi dengan Sintayong ya yang paham bagaimana cara menggunakan potensi dia dengan baik selama ini di timnas Indonesia ya. Ya kalau kembali ke Persija mungkin ya kita nggak tahu, mungkin bukannya mengecilkan level fisik atau level liga kita, tapi mungkin dengan kondisi Marcelino yang belum 100% fit, dia cocok nih main di liga kita dengan intensitas yang nggak segila di Eropa gitu misalnya. Ya kita tunggu aja Mas Glenn, mungkin MF ataukah benar-benar Marcelino Ferdinand atau ada MF yang lain kira-kira. Ada FM. Midfielder. Jadi intinya Asnawi juga isunya enggak? ya Asnawi kan musim lalu juga dia secara Lutut. terbuka ya Iya, lutut. Terus dia sempat juga ngomong dikontak langsung oleh Persib kan. Iya, Kita tahu akhirnya Sandy Walsh yang pulang gitu. Sandi ya. Ya tapi pada akhirnya ngelihat ke individu masing-masing ya. Tadi gue setuju dengan kata Om Sabto, karena kita lihat bagaimana si Nathan Choaon ketika kemarin dia struggle dengan menit bermain, pindah ke William 2 kan dia. Bawa promosi itu. Promosi dan akhirnya dia kemarin sangat improve bermain di timnas. Tom Hai pun demikian, secara fisik kelihatan banget dia udah lebih meningkat walaupun dia mainnya di sini gitu. Jadi menurut gue setiap pemain punya case masing-masing, punya concern masing-masing, dan pada akhirnya kita harus menghormati keputusan mereka. Betul, nggak bisa dipukul rata. Gak bisa pukul rata, ya benar. Sebagai penutup, Persija, Persebaya juga menarik. Iya, Karena betul.
aktif banget. Iya. Aktif. Dan kayaknya itu bedoa desa dari Makassar dibawa semua ke Surabaya sama Kuncinya Tavares, kuncinya Tavares. iya kan. Karena di akhir musim lalu kan kita ngeliat progres yang signifikan kan dari Persebaya. Persebaya itu peringkat 4 loh Iya, musim lalu. benar, Tiba-tiba ya. Iya kan, maksudnya di akhir-akhir kompetisi, udah ngeklik nih Tavares dengan timnya, hasilnya banyak positif dan akhirnya ujungnya di peringkat keempat. Dan ketika ditanya siapa yang akan mengejutkan di musim depan, gue bilang Persebaya salah satunya karena gue ngeliat tren itu. Bisa mengganggu Persija. Iya bisa Ya. mengganggu lah. Ya Dewa kan masih naik turun, Malut juga isu non teknis, PSM juga kehilangan pelatih, Peralta juga banyak faktor-faktor pentingnya. Walaupun mereka terbukti berapa kali dapat pemain aja bagus-bagus terus kan gitu untuk bisa tetap ada di papan atas gitu. Cuman based on apa yang terjadi di akhir musim lalu sih gue ngeliat Persebaya punya potensi sih untuk ganggu-ganggu. Ya, Yuran dan Sananta itu kayaknya Tavares ingin mengulang musim indah waktu itu ya, Yuran yang juara waktu itu ya. Iya, Jadi iya, itu. dan Sananta sih memang kayaknya sebaiknya dia bermain di Liga Indonesia kalau saya bilang dibanding di Malaysia karena intensitas persaingan di sana juga nggak sebagus itu karena dominasi JDT yang terlalu lebih dibandingkan tim-tim lainnya ya. Jadi level permainannya pun akan kayaknya stuck di situ-situ aja karena sementara di Persebaya lebih terasa nih. Apalagi sekarang liga kita kan 11 pemain asing ya. Iya. Jadi mungkin serasa bermain di luar juga kan menghadapi back-back asing terus tiap pekannya kan. Iya. Ya ini bisa menjadi musim selain tadi Persebaya bisa mengejutkan kata Mas Aryo, ini bisa menjadi musim 2026-2027 bisa menjadi musim comeback-nya Sananta sih kalau saya bilang. Jadi kita akan lihat nggak hanya Persija ya, tapi di musim depan di Super League akan ada persaingan yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi kita akan melihat bagaimana debut-debut dari para pemain Persebaya yang sudah didatangkan di Piala Presiden. Kita akan melihat bagaimana Mario Peralta yang disebutkan juga akan bermain di Piala Presiden, debut untuk Persib. Dan kita juga akan melihat debut dari Sintayong di Persija. Jadi saksikan Piala Presiden di Indonesia dan juga di video mulai kick off Sabtu ini 25 Juni di mana Persib akan satu grup dengan Arema, dengan Tampines Rovers dan juga satu klub dari Brunei. Sementara di Surabaya akan menjamu Persija, ada satu tim gue lupa dan juga ada satu tim Port FC. Juara Port bertahan. FC sebagai juara bertahan. Ya. Jadi saksikan dan terakhir penutup prediksi kalian untuk Piala Presiden. Port FC juara musim Iya lalu. musim lalu ya. Bisa jadi dari luar negeri lagi nih. Oh ya ada Tapi menarik kalau- tuh, yang tadi DPMM Brunei ada pemain Indonesia lain di situ. Ex Persita, Muhammad Toha. Oh Toha tuh di Toha ke situ. DPM. Ya. Jadi Ramadan Sananta ke Persebaya mereka dapat pemain Indonesia lain tuh. Toha. Tergantung mode seriusnya sih seperti Iya. apa ya. Kalau Arema kan mode serius banget ya. Kalau turnamen-turnamen kayak gini ya. Dia koleksi paling banyak. Paling banyak. Empat kali kan. Berkali. Karena dia ngelihat dalam tempo sekian, hadiahnya gede, ya wajib kita push nih untuk bisa memenangi itu. Tapi kan tim lain mungkin misinya berbeda ya, kayak Persib, Persija, lihat kondisi dengan banyaknya pemain baru datang, nyetelnya seperti apa, tinggal lihat mode kengototannya sih. Iya. Tapi yang pasti seru lah kalau ngeliat dari materi tim yang ada di sini. Oh ada PSMS Medan di Oh, Iya, ininya. PSM ya. Satu-satunya tim dari Liga 2, dua ya. Iya. Liga 2. Tadi Jadi kan mau mainnya di sana kan awalnya kan, Iya. tapi ada nggak di sini. jadi menarik kita saksikan. Terima kasih Om Sabto dan juga Mas Sama-sama, Eri. Len. Nanti kita Thank you. ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir Om belum prediksi tadi jadi Oh prediksi. Aduh, port lagi. Port lagi. Terima kasih teman-teman.